sedang mengalami masalah mulut kering atau mengalami masalah air liur itu keluar tidak sebanyak biasanya, atau mungkin juga mengalami lidah itu terasa kering atau bahkan mungkin lengket, mungkin juga mengalami karena air liur yang semakin berkurang, jadinya teman-teman jadi kayak rasanya susah untuk menelan makanan atau mengunyah makanan. Ada yang mengalami itu? Atau juga teman-teman masih tambah dengan cemas. Tambah dengan cemas yang semakin menjadi-jadi karena masalah ini. Tambah dengan masalah-masalah yang tidak nyaman di tubuh teman-teman. Sehingga membuat teman-teman semakin merasakan bingung bagaimana menghadapinya. Saya akan bahas teman-teman di sini bagaimana cara mengatasinya, mulut kering itu, dan semoga apa yang saya bahas di sini bermanfaat bagi teman-teman. Silakan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe. Teman-teman yang mengalami seperti yang saya katakan tadi, mulut kering, kemudian lidah terasa kering atau lengket, kemudian susah untuk menelan atau mengunyah makanan, biasanya juga bisa mengalami mulut bau seperti itu, kemudian juga bisa rasanya susah untuk meludah karena air liur terlalu sedikit, dan juga bisa terjadi beberapa teman-teman mengalami kayak memakan makanan itu kayak rasanya berubah. Ada perubahan rasa ketika memakan atau meminum. Itu bisa terjadi teman-teman, dan itu hal yang normal sebenarnya teman-teman ketika teman-teman mengalami gangguan kecemasan. Jadi kalau teman-teman mengalami anxiety atau teman-teman mengalami gangguan kecemasan umum secara menyeluruh, Anda mengalami panic disorder seperti itu hal yang lumrah, ya. Aman teman-teman, nggak apa-apa, itu aman. Mengganggu iya, nggak enak iya, tapi itu aman sebenarnya. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu sebenarnya teman-teman sebelum kita menginjak ke solusi adalah penyebabnya. Oke, sekarang kita akan menginjak ke penyebabnya terlebih dahulu. Apa penyebab yang bisa menyebabkan mulut kering adalah karena dehidrasi, karena kekurangan air. Ya, jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan dalam keseharian. Bagaimana? Apakah teman-teman kebutuhan airnya sudah tercukupi? Kemudian yang kedua adalah karena biasanya kita bernafas melalui mulut. Bernafas melalui mulut itu akan membuat mulut itu jadi relatif akan lebih cepat kering. Kemudian yang ketiga adalah efek samping dari obat, itu juga bisa membuat mulutnya kering. Kemudian penyebab yang lain adalah karena kecemasan itu sendiri. Cemas itu artinya kita merasa ada bahaya biasanya, ada sesuatu yang membuat kita merasa takut kan, sehingga teman-teman merasa takut itu akan terjadi, berarti kan ada suatu ancaman. Ketika kita merasa ada suatu ancaman, maka tubuh itu akan merespon, membuat kita untuk bertahan hidup, membuat kita untuk bisa melewati itu. Nah, itu membuat tubuh akan mengaktifkan sistem saraf yang lebih penting. Dalam artinya gini loh teman-teman, kalau teman-teman ada bahaya, apakah teman-teman akan mementingkan makan? Kan enggak. Teman-teman akan mementingkan bagaimana bertahan hidup untuk menghadapi bahaya itu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah sistem tubuh itu akan mengutamakan yang lebih penting, sehingga menekanlah sistem pencernaan. Menekan sistem pencernaan bukan maksudnya menekan gimana-gimana, tapi artinya tidak mengutamakan pencernaan gitu loh. Sehingga yang terjadi adalah air liur itu bisa berkurang. Air liur kan adalah bagian dari sistem pencernaan teman-teman. Karena dia bermanfaat untuk membantu kita mengunyah kan. Sehingga karena teman-teman cemas, ya air liur itu kemudian berkurang seperti itu. Karena dibutuhkan suatu hal yang lebih penting lagi dibandingkan untuk pencernaan itu. Nah, itu kurang lebihnya penjelasannya. Jadi itu yang saya bilang di awal adalah itu aman sebenarnya ketika teman-teman mengalami mulut kering. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika teman-teman mengalami mulut kering, kemudian teman-teman merasa khawatir, aduh gimana nih, dan sebagainya. Bagaimana jika nanti begitu? Nah, itu yang terlalu jauh, yang membuat teman-teman semakin cemas. Semakin cemas, air liur semakin berkurang kan? Semakin mulut terasa kering, cemas lagi. Udahlah kayak gitu akhirnya. Oke. Nah, itu teman-teman yang perlu teman-teman ketahui ya. Kemudian faktor lain adalah karena GERD. Karena GERD atau gangguan pencernaan, gangguan lambung. GERD adalah asam lambung yang naik ke atas. Jadi ingat teman-teman, ketika cemas, maka teman-teman itu akan mengaruhi sistem pencernaan, ya kan? Akan mengaruhi lambung, sehingga teman-teman juga bisa mengalami
masalah pencernaan, masalah lambung. Nah, di sini teman-teman biasanya ketika sudah sampai mulut kering, biasanya itu sudah ada masalah GERD, masalah asam lambung naik ke atas seperti itu. Sehingga yang terjadi ya tadi, mulut jadi kayak bau seperti itu juga bisa terjadi teman-teman, karena dari GERD-nya ini sebenarnya. Nah, teman-teman kalau teman-teman mengalami GERD, maka teman-teman juga perlu untuk membatasi atau menjaga makanan teman-teman. Usahakan juga jangan telat makan. Karena kalau telat makan jadinya ya malah nggak enak gitu loh. Ya memang kalau kita ngalami GERD, kita akan mengalami perut kita akan begah, kita akan mengalami perutnya rasanya nggak lapar seperti itu. Tapi ya tetap usahakan makan, karena itu penting banget. Karena kita bisa ke solusinya. Solusinya kalau kita tahu di dehidrasi ya, berarti solusi yang pertama adalah teman-teman wajib benar-benar penuhi kebutuhan air. Ya, pastikan kebutuhan airnya cukup, udah itu aja. Ingat sekali lagi pesan saya, 30 cc per kilogram berat badan. Penuhi, wajib penuhi. Oke, simpel teman-teman. Kemudian yang kedua, bernafaslah melalui hidung. Ya, itu yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian yang ketiga adalah mengulum es. Mengulum es atau teman-teman bisa mengunyah permen karet bebas gula. Tujuannya adalah untuk memproduksi saliva, memproduksi air liur itu lebih banyak. Dengan cara teman-teman mengulum es, dengan cara teman-teman menggunakan permen karet, itu produksi air liur akan lebih banyak, menstimulasi seperti itu. Sehingga bisa membantu mengatasi masalah mulut kering teman-teman yang alami. Sehingga bisa membantu mengatasi mulut kering. Kemudian yang lain adalah bereskan cemasnya. Bereskan gangguan kecemasan teman-teman. Karena kan kalau Anda mengalami gangguan cemas, Anda juga mengalami ini kan. Jadi bereskan itu masalahnya. Nah, membereskan gangguan kecemasan bisa juga dengan menggunakan buku Bye-Bye Cemas. Buku Bye-Bye Cemas ini sudah banyak membantu teman-teman ya. Ini beberapa testimoni yang bisa teman-teman lihat. Telah hadir buku Bye-Bye Cemas. Solusi efektif yang sudah terbukti dan teruji telah membantu banyak orang terbebas dari gangguan cemas. Tanpa alat, tanpa obat, dan tanpa ribet. Buku Bye-Bye Cemas ditulis oleh Ginny K. Santosa, seorang hipnoterapis dan pakar atasi kecemasan yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun, membantu ribuan orang sembuh dari anxiety disorder. Buku Bye-Bye Cemas telah dibuktikan efektivitasnya oleh banyak orang. Anda tak perlu lagi meraba-raba dan mencari cara ke sana kemari, karena buku Bye-Bye Cemas sudah menyediakan solusi yang Anda cari. Harapan untuk bisa sembuh dari kecemasan sekarang ada dalam genggaman Anda. Jika Anda sudah siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada kecemasan untuk selamanya, silahkan pesan buku Bye-Bye Cemas sekarang juga. Hubungi nomor WhatsApp 0812 9302 0158. Nah, itu teman-teman, itu membantu. Jadi teman-teman kalau mengalami masalah gangguan kecemasan berlebih, silahkan pakai buku saya. Kemudian solusi lain adalah hindari kafein, teman-teman. Hindari kafein.
Hindari kafein itu nanti itu membuat mulutnya kering. Kemudian juga hindari tembakau, hindari merokok karena itu membuat mulutnya semakin kering. Kemudian lain adalah kalau teman-teman gunakan obat kumur untuk mulut karena mulutnya nggak nyaman, hindari obat kumur yang mengandung alkohol. Hindari sesuatu yang berbau alkohol. Cari obat kumur yang tidak mengandung alkohol sama sekali. Itu. Kemudian juga adalah perbanyaklah makan buah dan sayur. Itu sangat membantu teman-teman untuk mengatasi masalah mulut kering. Kemudian yang mau saya katakan adalah untuk teman-teman yang mengalami masalah susah untuk menelan, tolong jangan di-pressure teman-teman, jangan dipaksa teman-teman untuk menelan makanan. Semakin teman-teman mencoba memaksa diri teman-teman menelan makanan, yang terjadi adalah semakin cemas. Semakin cemas, semakin susah nelannya. Jadi ketika makan, ya Anda kunyah, dan kunyah. Kunyah, dan kunyah, itu aja. Udah nggak usah mikirin ditelan atau tidak, nggak usah. Kunyah aja. Karena ketika Anda tidak memikirkan harus menelan, itu bisa telan tersendiri. Tapi ketika teman-teman mulai mikir, aduh kok usah nelan ya, aduh kok nggak usah nelan ya, itu semakin tegang, semakin cemas, semakin nggak bisa nelan. Ya, jadi izinkan untuk tidak memaksakan diri sendiri untuk menelan makanan. Itu akan membantu teman-teman bisa menelan makanan dengan jauh lebih gampang. Solusi yang lain adalah teman-teman pastinya adalah lakukan sesuatu untuk memperbaiki GERD-nya. Oke, selain memperbaiki GERD itu bisa dengan cara membereskan cemas, juga bisa dengan cara mengatur makanan-makanan yang teman-teman makan. Dan juga mengatur juga hidup teman-teman. Ada juga solusi-solusi yang bisa teman-teman lakukan. Yang ini saya dapat dari teman-teman yang saya tanya ketika di Instagram, kalau kamu mengalami mulut kering, apa yang kamu lakukan? Nah, ini beberapa solusi dari teman-teman yang bisa bermanfaat bagi Anda. Satu, adalah minum madu, ya, minum madu plus air. Itu membantu. Kemudian juga bisa menggunakan afirmasi positif. Afirmasi positif adalah kata-kata penguatan positif. Misalnya, aku baik-baik saja, aku aman saja. Karena apa? Karena kalau kita cemas, kita akan mengalami yang namanya mulut kering, kan? Ya itu, jadi Anda afirmasi positif supaya lebih tenang, itu tujuannya. Kemudian ada juga teman-teman yang menyarankan meditasi. Ya, itu bagus banget. Saya juga sudah sering sarankan ini pada teman-teman semuanya di video-video saya sebelumnya. Nah, kemudian yang lain adalah bisa juga dengan alihkan pikiran. Ya, jadi jangan mikirin mulut kering terus, karena itu jadi membuat gak nyaman. Alihkan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ketika teman-teman mengalihkan kegiatan yang lain, maka teman-teman juga akan lebih rileks. Ya, itu teman-teman solusi-solusi yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi mulut kering. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan juga silahkan komentar ya. Silahkan komentar sekarang, saya akan coba bahas, saya akan coba balas komentar-komentar yang teman-teman katakan di kolom komentar. Dan juga ikuti Instagram saya. Selain mendapatkan manfaat di YouTube, teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat di Instagram saya. Follow Instagram saya, Jimika Santosa. Demikian teman-teman semuanya, semoga ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Dan salam bye-bye cemas.